Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan segala syukur atas berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini. Di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah bisa melaksanakan peribadatan di gedung gereja maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan yang ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya mengalami kesulitan hidup. Maka Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Dengan cara yang ajaib dan di luar nalar manusia, Tuhan dapat memberikan berkat-Nya bagi umat manusia. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, ini dapat kita wujudkan dalam kesetiaan beribadah. Ibadah yang sebagai laku hidup orang beriman. Marilah kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan Sang
Sebelum kita bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa, marilah kita mendasarkan akan segala perenungan kita dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21. Demikian sabdanya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita bersama masuk di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dan tuntun kami untuk kami menjalani kehidupan yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus, dan Ia menyatakan kasih-Nya melalui karya pengampunan dan tuntunannya bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang baru dalam anugerah-Nya. Terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 222B bait yang pertama dan ketiga, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat
Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memohon berkat Tuhan untuk kita mendengar sabdanya. Mari kita berdoa. Memohon hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk kami membaca merenungkan sabdamu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar, ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut akan sabdamu dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, dan kami juga hendak melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus pada saat ini menurut kesaksian Matius pasal 21 ayat 23 sampai yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Demikian sabdanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawab kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diperbuat Allah di dalam kehidupan kita, ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Ia mengerti apa yang sedang dialami dan dihadapi oleh umatnya. Sehingga Allah senantiasa menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Ketika kita membaca peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam Keluaran pasal yang ke-16 seperti bacaan minggu lalu, dan juga Keluaran pasal 17 yang juga merupakan bacaan di minggu ini, kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya begitu saja. Dari ketika mereka merasa lapar, diberi makanan berupa roti dan daging. Demikian pula ketika mereka merasakan haus, Allah juga memberi air untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupannya. Ini adalah wujud pemeliharaan Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada umatnya ini bukan hanya dalam bentuk berkat jasmani, tetapi juga dalam berkat rohani. Bacaan Injil pada saat ini memperlihatkan bagaimana berkat rohani yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Penerimaan Tuhan atas orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya dengan selalu memberikan pengampunan dosa. Gambarkan Bapak Ibu Saudara, ada dua anak yang kalau kita melihat dua-duanya tidak berkenan. Yang satu mengatakan ya, tetapi tidak mau melakukan. Yang satu mengatakan tidak. Ini kan kalau kita punya anak jengkelke. Sing siji dikongkon ya ning ora nglakoni, sing siji dikongkon emoh. Namun dalam perjalanan kehidupan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa anak yang kedua memiliki satu sikap. Ia mau sadar akan apa yang telah dilakukannya. Ia sadar telah mengecewakan orang tuanya dengan berkata tidak ketika disuruh. Dan akhirnya mau berbalik dan melakukan perintah bapaknya. Nah, inilah yang membuat ia berkenan di hadapan bapaknya. Dan ini juga menjadi satu gambaran tentang pertobatan yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun kita manusia ini berdosa di hadapan Tuhan, namun kalau kita mau bertobat, mengakui kesalahan, mau berbalik ke jalan yang benar, maka Tuhan akan memberi pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita seperti para imam kepala, para tua-tua bangsa Yahudi. Kita menerima Allah di dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak merubah hidup kita. Kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita seringkali seperti anak sulung
yang mengatakan ya, tetapi kita tidak mau berbuat, kita tidak mau melakukan. Kita masih saja tetap melakukan akan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali diingatkan agar kita mau berbalik dari hidup kita. Pertobatan ini bukan hanya di bibir saja, tetapi pertobatan ini sungguh menjadi laku hidup, menjadi satu ibadah dalam kehidupan kita. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara, tema saat ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Minggu kemarin kita sudah bersama mempergumulkan tentang ibadah. Ibadah yang sebagai pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ibadah sebagai wujud syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ibadah itu tidak hanya berhenti di tempat ini saja, di dalam satu ritual saja, tetapi ibadah ini terus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah dapat dikatakan memiliki dua hal, yaitu yang pertama adalah perjumpaan dengan Allah. Ibadah dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita melakukan kehidupan kita dengan baik, bagaimana kita bisa menjalani setiap kehidupan, setiap pergumulan kita dengan baik, yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan. Ibadah juga sebagai wujud hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberi berkat. Dan yang kedua, ibadah sebagai perjumpaan dengan sesama. Ibadah dapat menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di situ pasti ada wujud kasih yang dinampakkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan ibadat di gedung gereja, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepada Allah, kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu, kita bisa melihat akan kondisi saudara-saudara kita. Demikian pula ketika kita melakukan hal-hal, tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita, kita juga bertemu dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh dalam satu perjalanan ibadat kepada Tuhan, sukacita akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita beribadah pada Tuhan dengan kesungguhan hati dan merasakan makna perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Tentu dengan demikian ibadah yang kita lakukan akan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Ibadah sebagai ungkapan syukur kita
kepada Tuhan yang kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita sungguh-sungguh boleh diingatkan untuk kita menjalani kehidupan kita menjalani ibadah kita di dalam pertobatan yang senantiasa. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berkenan pada kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin erat dengan sesama. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening. Menghayati akan kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami dapat mewujud nyatakan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Ajarkan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Balik dari kehidupan kami yang berdosa di dalam jalan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan saat ini Tuhan, dalam sukacita bersama yang kami rasakan melalui perjumpaan ini, kami juga mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan kehidupannya, di dalam kondisi yang lemah, sehingga tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati mereka, sehingga saudara kami ini boleh terus merasakan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupannya. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rina Kartikawati yang boleh terus berjuang di dalam sakitnya, yang saat ini masih menjalani akan proses pengobatan. Tuhan, kiranya di dalam kelemahannya, Kau akan senantiasa menguatkan, Kau akan senantiasa menolong, memberkati. Demikian pula Tuhan, melalui pendampingan keluarga yang dilakukan, biarlah ini juga semakin menguatkan akan saudara kami ini untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan akan kehidupan saudara kami ini. Demikian pula dan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini pun juga terus berproses dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Engkau terus senantiasa memberkatinya. Kami serahkan untuk Ibu Etika Eksi, Ibu Eti Kurniasi, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga dalam kondisi kelemahannya di masa sepuhnya. Kiranya Engkau pun juga senantiasa memberkati untuk Bapak Sarno Simba Harjo. Kiranya Engkau juga terus senantiasa memberkatinya ya Tuhan, sehingga di tengah kondisi yang mereka alami ini, kami boleh melihat akan karya-Mu yang agung, yang boleh terus senantiasa memelihara kehidupan umat. Demikian pula Tuhan,
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami kelemahan, sakit penyakit karena terinfeksi virus COVID-19. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati sehingga mereka segera pulih kekuatan dan kesehatannya dan dapat kembali untuk melakukan segala aktivitas tanggung jawabnya. Demikian pula Tuhan, setiap kami kiranya Engkau juga melindunginya sehingga di tengah segala aktivitas yang kami lakukan, kami boleh terlindungi dan terbebas dari virus COVID-19 ini. Demikian pula Tuhan, kami juga menyerahkan akan keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkatinya dengan berbagai kondisi yang ada, bahkan Tuhan di beberapa daerah saat ini juga terdampak akan bencana-bencana alam, baik banjir maupun bencana alam yang lainnya. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan mereka sehingga Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh segera pulih dari keterpurukan yang mereka alami. Demikian pula untuk pemerintah bangsa Indonesia ini yang boleh terus berjuang untuk mensejahterakan kehidupan warga negara bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau terus senantiasa memberkati sehingga para pemimpin bangsa Indonesia ini boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi satu kebijakan yang mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu, kiranya boleh terus senantiasa menjadi alat di dalam karya penyelamatan bagi dunia ini melalui setiap hal, setiap perkara yang boleh kami lakukan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kelemahan kami, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami serahkan akan seluruh doa, syafaat, permohonan kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan dalam warta jemaat dan dalam ibadah minggu yang lalu, bahwa besok pada tanggal 4 Oktober kita bersama akan turut di dalam sakramen perjamuan kudus bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia dalam peringatan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Dan sebelum kita bersama ambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus, kita diajak untuk menguji diri kita terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti majelis akan menanyakan kesanggupan Bapak Ibu Saudara untuk turut di dalam sakramen perjamuan kudus di minggu depan, marilah kembali kita akan menguji diri kita melalui pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya?
Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini menjadi satu perenungan bagi kita untuk kita memberi jawab atas panggilan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Saat ini majelis akan menanyakan kesediaan Bapak Ibu Saudara, apakah minggu depan Bapak Ibu Saudara akan turut di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus, kami akan menanyakan kesanggupan Bapak Ibu semua. Kami mohon untuk membuka masker sebentar. Bagaimana kesiapan Bapak Ibu semua? Pertama, Bapak Sugino, Ibu Suratmi, Ibu Jumini, Ibu Hendriati, Ibu Sri Astuti, Ibu Naomi, Ibu Sapun, Bapak Sapun, Bapak Tan Antoro, Ibu Septi, Bapak Dwi Heri, Ibu Prapti, Ibu Suparti, Mbak Testa, Bapak Edi Charles, Ibu Sukimah, Bapak Suparjo, Ibu Mulyaningsih, Bapak Budi, Mas Budi belakang, Ibu Eko, Mbak siapa itu? Lalen. Ikut nggih. Mas Aga, Mas Differen, belum ya? Bapak Adi, Mas Oot, Mas Nanda, Bapak Tri. Terima kasih atas kesiapan Bapak Ibu. Mas Aldo, Mbak Desi, Mbak Tias, Mbak Hiski, Bu Sukimah. Belum. Mbak itu bagi warga tamu bisa menghubungi majelis. Ya. Mari kita serahkan ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami, berkati kami Tuhan, sehingga besok pada tanggal 4 Tuhan Yesus kami dapat mengikuti perjamuan kudus sedunia. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memelihara hati kami. Tuhan Yesus, jauhkan dari godaan dan hal-hal yang akan mengganggu hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan. Nats Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Imamat 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Marilah persembahan kita haturkan ke dalam doa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada kehidupan kami, baik berkat kesehatan, pekerjaan maupun yang lainnya. Tapi kami mohon ampun Tuhan, karena keterbatasan kami tidak dapat memberikan persembahan yang baik, persembahan yang penuh cacat celah Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati sehingga dapat dipergunakan untuk kelebaran nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau berkati sehingga dapat mengelola persembahan dengan sebaik-baiknya dan takut akan Roh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga akan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun sangat sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melaksanakan apa yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini. Kembali kami ke rumah masing-masing. Berkati kami sehingga dapat bertemu, berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Berkati kendaraan kami yang akan kami pakai sehingga di perjalanan kami terhindar dari hal apapun juga. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri dengan kidung pujian 450 bait yang ketiga, hidup kita yang benar. Bukan
dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.